Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra. Yang pertama, pengertian. Trigatra adalah aspek suatu negara yang sudah melekat dan setiap negara memiliki spesifikasi yang berbeda. Yang kedua, kandungan. Trigatra mengandung unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis. Yang ketiga, aspek-aspek Trigatra meliputi geografi. Yang kedua, kekayaan alam. Yang ketiga, kependudukan. Kekayaan alam. Pemanfaatan kekayaan alam menjadi aspek penting. Sesuai amanat, undang-undang harus memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, geografis. Letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Wilayah Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, menjadi lokasi strategis jalur perdagangan. Yang ketiga, kependudukan. Faktor penduduk mempengaruhi pelaksanaan wawasan Nusantara dan kemampuan penduduk dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Nathaniel Sangian, saya dari kelas 10 IPA 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Pancagatra yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu ideologi, yang kedua yaitu politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial dan budaya, yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek yang pertama adalah ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Yang ketujuh, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua yaitu politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Deva Gandaira dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada sosial budaya.
dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau yang disingkat ATHG. Yang ketiga ada pertahanan dan keamanan. Diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Aini dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang hubungan antar gatra. Yang pertama ada antar gatra kependudukan dan kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Yang ketiga ada antar gatra geografi dan kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, dan karakter geografi mempengaruhi kehidupan penduduknya. Yang keempat ada pancagatra. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya pula. Yang pertama ada antar gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka ideologi adalah landasan ideologi negara. Yang kedua ada antar gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka politik menjalankan kebenaran ideologi. Yang ketiga ada antar gatra ekonomi dengan gatra ideologi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan ekonomi akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut. Yang keempat ada antar gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi ekonomi, sosial budaya. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil akan meyakinkan ideologi. Yang terakhir ada antar gatra sosial budaya dengan ideologi ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan sosial yang serasi akan meyakinkan ideologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara yang terbagi atas 4, ada di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Akan menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat, sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ketatanegaraan. Selain itu juga mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif, dapat dipercaya, serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi yang akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Warga Indonesia senantiasa berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan alam serta letak geografis Indonesia yang strategis bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membantu kebutuhan perekonomian negara maupun masyarakat. Selanjutnya ada mengimplementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya yang akan menciptakan kedamaian lahir dan batin menghadapi keragaman sosial masyarakat dan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Sikap hormat dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada merupakan implementasi wawasan Nusantara. Sebab keragaman dan perbedaan di Indonesia tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat.
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia oleh Sang Pencipta. Implementasi ini juga bisa menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, asal-usul daerah, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yang senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air serta membentuk sikap rela membela tanah air. Kesadaran dan sikap cinta tanah air serta bela negara akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi warga negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik kecil maupun besar. Hal ini khususnya harus ditanamkan bagi warga Indonesia yang berada di perbatasan atau tinggal daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Mengingat keamanan di sana tak cukup terjamin yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional yang sudah disebutkan tadi, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap tatanan di negara Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara juga dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan suatu masyarakat yang toleran, akrab, peduli, dan taat oleh hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Teman-teman, sebagai siswa, kita juga mempunyai peranan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara loh. Yang pertama, kita harus menerapkan kehidupan Pancasila dalam bernegara. Kemudian, menumbuhkan rasa bela negara yang dilandasi cinta tanah air, berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan dan bangsa, mewujudkan kepentingan nasional, menciptakan kerukunan antar umat beragama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, meminimalisir budaya negatif yang dapat memicu perselisihan, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.